berburu sayur buah mentimun dan buah lepang ke sawah bibi Mama Rio. Halo semuanya, kembali lagi dengan video aku. Jadi video ini aku ambil pada tanggal 4 Januari dan hari itu pada hari Sabtu pagi. Dan ini videonya baru sempat aku edit pada hari ini. Kebetulan hari ini aku tuh libur. Jadi rencananya ini kami itu mau cari sayur ke sawah bibi Mama Rio. Karena hari ini kita mau diam di pondok. Tapi ini langsung saja aku persingkat videonya teman-teman. Ini tadi sempat singgah di pondok sebentar dan ini kita langsung mau ke sawah. Akses kita pergi ke sawah itu kita nggak menggunakan motor. Selain mama aku sama bibi Mama Rio nggak bisa pakai motor, jadi kami memutuskan buat jalan kaki. Dan aksesnya juga teman kurang mendukung kalau menggunakan motor. Dan ini ada anak guguk. Anak guguk ini tuh kepunyaan bibi Mama Rio. Anak guguknya itu gemoy-gemoy teman-teman. Seperti biasa kalau mau ke ladang atau ke hutan aku nggak lupa buat pakai tanggui. Sebenarnya bisa aja sih pakai topi, tapi aku maunya pakai tanggui. Dan ini itu tanggui mama aku yang ada di pondok. Hari ini tuh cuacanya itu agak mendung, tapi panasnya itu agak terasa ya teman-teman. Kalau ini itu sawit perusahaan ya teman-teman. Jadi kita melewati jalan ini. Dan minggu lalu itu sempat ada eksa yang sudah perbaiki jalan di sini. Di sini mama aku menemukan jamur tebu. Biasanya mama aku sebut itu jamur tebu, dan jamur itu biasanya emang tumbuh di tanah, tapi rasanya itu seperti jamur yang biasanya kita konsumsi. Sayangnya di sini itu jamurnya itu nggak banyak teman-teman. Tadi mama udah cari, cuma memang udah nggak ada lagi. Dan aku menemukan ini itu sawit perusahaan yang nggak dipanen-panen. Dan inilah akses yang kita tempuh. Sebenarnya ini aksesnya bisa menggunakan motor teman-teman. Tapi kalau buat bolak-balik jemput mama sama bibi itu memakan waktu. Karena rencananya kita nggak lama di sawahnya bibi. Dan sepanjang perjalanan tadi aku menemukan beberapa sayur. Dan inilah sayur yang paling aku suka kalau ke hutan. Inilah enaknya jadi orang Dayak teman-teman. Jadi kita nggak perlu beli sayur ke pasar. Tetapi ada beberapa daerah juga yang tidak mengonsumsi sayur ini. Nggak ibu tuh bahu kekemai marah nggak nyok kemai. Tabuang nih. Ini makanya. Ya itu tadi itu jembatan darurat teman-teman. Dan rupanya jembatan itu atau kayu itu nggak mampu menopang badan mama aku, dan hampir saja mama aku tuh jatuh ke parit. Dan ini langsung saja kita ke sawah bibi Mama Rio dan kita mau cari sayur. Di sini itu ada sayur buah-buahan ya, seperti kayak sayur buah mentimun, ada buah lepang, dan ada buah peringgi dan labu. Di sini kita langsung cus mau cari. Nggak kedan timun deh. Benda itu patah kah? Di sini aku menemukan beberapa buah mentimun dan ada juga aku menemukan buah labu. Tadi adik aku yang bocil itu mengambil buah mentimunnya. Dan kalau soal padi di sini itu udah terbit ya teman-teman. Karena buahnya itu banyak yang nggak kita temukan. Karena takut mengganggu padi yang udah mau terbit atau lagi mengandung atau hamil. Jadi inilah buah yang aku mau bawa pulang. Di sini itu ada buah mentimun, buah lepang, sama buah labu. Bocilnya itu keberatan teman-teman karena dia itu membawa buah mentimun. Dan ada juga di sini itu daun peringgi. Maksudnya itu daun mentimun. Karena sayur yang kita dapatkan di sawah itu nggak banyak, jadi di sini kita memutuskan buat mencari sayur ini, yaitu pakis merah sama pakis apa ya namanya ini. Kalau bahasa Iban aku ini bilangnya itu jengkung sama pakis miding. Jadi setiap pulang libur biasanya aku suka sekali mencari sayur pakis ini karena aku paling nggak bisa bosan kalau makan sayur ini. Dan di sini aku menemukan juga akar pahit, remudang kecil-kecil. Sayur ini juga aku suka. Biasanya waktu SD aku suka juga nyari sayur ini. Sayur ini juga bisa buat menambah air ASI ibu yang lagi mengasi. Itu biasanya juga digunakan buat ibu-ibu yang mengasi di kampung aku. Dan kurang tahu kalau semisalnya di kampung orang lain. Karena biasanya di setiap daerah itu berbeda-beda. Dan ini kita sudah sampai di sawit perusahaan. Jadi rencananya tadi aku sama mama aku itu mau ngambil buah sawit yang sudah hitam kayak gini. Buah sawit yang hitam kayak gini kita gunakan buat membuat api atau menyalakan api. Biasanya kalau kami di pondok itu kami biasa menyalakan api di halaman pondok, dan kami menggunakan ini buat menyalakan apinya. Dan kalau misalkan buat masak di kayu ataupun di tungku, biasanya kami juga menggunakan ini buat masak. Maksudnya itu buat menyalakan apinya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu fungsi dari buah sawit yang sudah hitam itu, jadi bisa mengikuti cara aku ini ya teman-teman. Memanfaatkan buah sawit yang hitam buat menyalakan api. Dan singkat saja ini kita sudah sampai di pondok. Dan langsung saja bibi aku sama si bocil dan aku bantu juga buat menyiang sayurnya. Karena nanti sayurnya itu mau aku masak. Kebetulan ini juga sudah siang, jadi kita sudah lapar. Karena sayur yang kita cari ini buat kita makan siang. Dan sayurnya itu sudah selesai aku
aku masak teman-teman. Beginilah sayur yang aku masak. Jadi sayurnya itu aku rebus sama ikan nila. Dan ini tadi sayurnya aku campur-campur saja. Sayurnya itu aku masak dengan sederhana ya teman-teman. Jadi jangan dikomentari. Tapi kalau saya rasa puji Tuhan sayurnya itu enak karena sayur ini aku masak dengan cinta. Oke teman-teman, sekian dari video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.